Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi antara kamu dan dia hari ini. Oke, aku lihat di sini kamu lagi sibuk kerja ya, sibuk kerja, kerja dan kerja. Kamu hanya memfokuskan pada pencapaian finansialmu, karirmu. Kamu ingin menstabilkan kehidupanmu secara finansial ya. Ya, intinya kamu menyibukkan diri dengan bekerja. Dan aku lihat juga ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang ya, baik itu dengan pasanganmu sekarang ataupun dengan dia yang sudah pergi darimu, karena di sini ada energi rekonsiliasi ya. Jadi aku bilang baik sekarang maupun yang kemarin dengan pasanganmu, aku lihat di sini kamu memang sibuk kerja aja ya. Hanya fokus pada pekerjaan. Jadi kadangan kamu itu sering melupakan pasangan, ya sering mengabaikan pasangan, sering sering nyuekin pasangan. Tapi niat kamu untuk bekerja itu ya untuk menstabilkan apa namanya keuanganmu dan keuangan nanti masa depanmu nya kayak gitu ya. Entah kamu nanti akan jadi dengan pasanganmu yang siapa, intinya kamu nanti ketika udah menemukan pasangan yang tepat, kamu tidak kekurangan secara finansial. Dan aku lihat di sini sebenarnya kamu itu hmm, kamu juga sebenarnya sudah cukup berusaha sih ya untuk hubungan ini. Kamu juga memberikan upaya effort gitu ya ke hubungan ini, tapi nampaknya aku lihat hmm, banyak mengalami kegagalan ya, masalah. Dan memang ini suatu fase di mana kalian harus bisa belajar dari apapun yang pernah terjadi di masa lalu ya, karena eh kalian ini harus menghadapi konsekuensi pertemuan ya, ataupun ya hubungan kalian yang kemarin, kalian yang sempat nyuekin pasangan kayak gitu ya, sering lebih lebih ke bukan nyuekin pasangan sih, lebih nggak ada komunikasi aja gitu ya. Komunikasi, jarang ada komunikasi dengan pasangan kayak gitu ya, jarang memfokuskan pada pasangan gitu. Kalau kalian inget aja tuh, kalian inget baru kalian eh, komunikasi. Tapi sebenarnya aku lihat di sini kamu cukup bertahan dan cukup berjuang untuk hubunganmu. Hanya saja ya entah kenapa hubungan kalian berakhir gitu ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya hubungan kalian berakhir, tapi intinya di sini kalau kalian memang mau punya hubungan yang sukses ya, yang ya bisa ke tahap pernikahan, atau ya apa nih tujuan yang dari kalian inginkan lah ya dari hubungan, memang harus dari kedua belah pihak yang sama-sama mau berjuang untuk mempertahankan hubungan ya. Jadi maka dari itu kalian harus bisa belajar dari apa yang pernah terjadi, masalah apa nih yang terjadi kemarin saat pasangan kalian yang kemarin yang kenapa kalian gagal, itu harus kalian pelajari apa yang salah di situ. Nah, jadi seperti itu ya. Dan eh, apa namanya? Aku juga melihat mungkin kalian ini juga punya kewajiban keluarga ya. Entah kalian ini menanggung kehidupan keluarga atau eh, apa namanya? Ya, intinya kalian punya
kewajiban. Bisa juga ini untuk mencapai keseimbangan diri gitu ya, keseimbangan diri atau apalah yang makanya kalian ini harus memperjuangkan eh, pekerjaan kalian ya, sibuk sama kerja gitu deh ya. Setiap orang punya tujuan masing-masing. Intinya kalian memang punya tujuan tersendiri kenapa kalian harus kerja 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 gitu ya. Oke, The Magician ada energi perasaan baru. Aku melihat di sini eh, bisa jadi di sini kamu itu sempat takut untuk berkomitmen, tapi karena ini The Magician-nya tegak ya, sekarang tuh kalian sudah merasa seimbang dari segala aspek gitu ya. Dari Wands, Cup, kemudian Sword, terus Pentacles ya. Jadi dari keuangan, secara mental, secara apa eh, personality gitu ya. Kalian ini sudah lengkap, udah seimbang, udah punya kekuatan diri, udah bisa independen ya. Jadi aku ngelihat sekarang tuh kalian mau ada pasangan atau enggak ya fine-fine aja sebenarnya. Ya malah di sini kalau aku lihat kalau kalian itu lajang, kalau kalian itu sendiri single gitu, justru malah lebih happy. Ya, jadi saat ini tuh aku melihat kalian itu eh ketika nggak sama si dia, ya orang yang kalian fokuskan, itu kamu merasa kayak bahagia-bahagia aja, justru kamu merasa aman, merasa happy, nyaman gitu ya dengan dirimu sendiri dibanding kamu harus eh, dibanding kamu dengan pasanganmu yang kamu fokuskan ini. Dan The Magician ini kalau kalian sekarang saat ini kalian sedang single atau lajang ya, aku lihat ada energi orang baru yang akan mendekati kalian, ya, yang akan datang ke sisi kalian. Dan aku lihat di sini uh, kalian mau kok untuk berkomitmen dia, ya, kalian itu mau ya mau kok untuk berkomitmen. Jadi kalau sempat kemarin-kemarin dengan si dia, orang yang kalian fokuskan, kalian ini belum siap untuk berkomitmen, aku rasa kali ini ketika ada seseorang yang datang, kalian juga mengharapkan komitmen yang kuat kok dari si dia gitu ya. Bahkan di sini aku melihat kamu akan serius tentang hubungan kamu dengan dia gitu ya. Oke, dan aku lihat di sini kamu nggak akan segan-segan untuk menunjukkan apa namanya perasaanmu, niatmu, tujuanmu terhadap dia mau menjalin hubungan itu yang kayak mana gitu. Intinya kalian ada timbal balik lah ya, ada timbal balik dalam mengekspresikan cinta kalian di hubungan ini kayak gitu. Intinya ya kamu memberikan upaya, ya dia juga akan memberikan upaya. Jadi itu ya, ada timbal baliknya. Dan aku lihat memang kalian akan setia, dianya juga setia ya. Ya, aku lihat memang perasaan kalian akan gembira deh ketika orang baru ini datang ya. Karena ini benar-benar yang memberikan kamu perasaan baru ya, perasaan baru, entah ini dengan orang baru ataupun orang lama, tapi intinya di sini ada cinta baru, perasaan baru yang menurut kamu itu kayak wow beda dari yang kemarin gitu. Kamu sekarang tuh udah siap untuk berkomitmen, kayaknya kamu tuh yakin deh dengan yang ini kayak gitu ya. Oke, hati-hati ya karena di sini ada Ten of Wands ya. eh Entah ini kamu ataupun dia, sebenarnya kalian itu sama-sama ingin sama-sama saling mengandalkan ya satu sama lain dari segi apapun. Kalian ingin pasangan ingin membantu kalian ketika kalian susah ya, dan eh, apa namanya, kamu juga mau membantu pasanganmu ketika mereka susah. Sebenarnya ada niatan seperti itu. Cuman karena di sini mungkin kalian masih punya ego ya, punya ego yang begitu besar, terus juga mungkin kalian itu masih punya tanggungan ya.
entah tanggungan terhadap diri sendiri atau apapun ya. Pokoknya kalian merasa kalian harus bisa stabil gitu ya. Jangan sampai kekurangan. Akhirnya di sini aku melihat kamu itu benar-benar bekerja keras ya. Kerja dengan karirmu yang sekarang yang kamu punya, kamu itu akan gila kerja. Gila kerja, terus kamu itu kayak nggak mau melibatkan atau mencurahkan atau menceritakan, membagi cerita dengan pasanganmu tentang keadaanmu, tentang apa namanya, kesulitanmu gitu ya. Sehingganya hati-hati, pasanganmu akan curiga, pasanganmu akan mulai kurang kepercayaannya terhadap kamu gitu ya. Hati-hati karena sebenarnya di sini aku bilang tadi sebenarnya kalian menjalin hubungan itu sebenarnya pengen sama-sama mengandalkan. Jadi kalau misalkan kamu ada kesulitan, pasanganmu sebenarnya mau gitu ya, mau membantu kamu juga gitu. Walaupun mungkin nggak akan terlalu berpengaruh, tapi paling nggak mereka ada di sisimu. Seperti itu. Mereka ingin kamu anggap, ya. Mereka ingin kamu anggap. Jadi hati-hati ketika kalian menjalin hubungan nanti dengan orang baru ataupun siapapun, hargai pasanganmu. Lihatlah dari sisi pasanganmu bahwa mereka juga ingin terlibat di dalam kehidupanmu. Ya, karena di sini masih ada Ten of Wands-nya, kamu masih agak ego. Ya, kamu ingin menyelesaikan semua masalahmu sendiri ya tanpa bantuan orang lain, tanpa melibatkan siapapun. Jadi ketika kamu sudah punya pasangan, cobalah untuk paling tidak hanya sekedar bercerita mau dia nantinya ngebantu kamu ataupun tidak, paling tidak kamu membuat mereka merasa dihargai ya. Hati-hati masih ada Ten of Wands. Dan untuk sisi dari si dia, orang yang kalian fokuskan di sini ya, aku melihat dia memang belum bisa untuk membuka hati pada siapapun ya, pada lawan jenis siapapun. Dia di sini sedang menutup hatinya untuk siapapun karena ada trauma yang dia pernah alami di hubungan dia yang kemarin ya, entah itu bersama kamu ataupun entah itu dengan hubungan dia yang dengan yang lainnya gitu ya. Intinya dia masih trauma, dia masih sakit hati dengan hubungannya dia kemarin. Jadi saat ini tuh dia benar-benar menutup hati, menutup diri dari orang-orang yang ingin menawarkan cinta ke dia. Jadi sekarang dia lagi fokus pada kehidupan dia, pada diri dia sendiri, gitu ya, pada keadaan dia. Jadi apa ya? Saat ini tuh benar-benar dia yang nggak tahu harus mau gimana lagi ya, ya untuk soal asmara dia. Intinya di sini ya dia melakukan saja apa yang bisa dia lakukan gitu karena mungkin dia saat menjalin hubungan dengan pasangannya yang kemarin itu ada suatu pelecehan ataupun apa pelecehan ataupun dibohongi seperti itu ya. Dan sekarang akhirnya dia kehilangan cintanya ya, dia lagi patah hati. Bahkan ini mungkin benar-benar berakhir total kayak gitu ya. Jadi nggak cuma secara fisik mereka berpisah, tapi bahkan secara sentimen ya, perasaan dia terhadap seseorang pun hilang kayak gitu ya. Benar-benar yang aku lihat trauma sekarang dia ini, jadi lagi nggak membuka diri untuk cinta-cintaan. Oke. Aku lihat memang orang ini sebenarnya ramah ya, ramah, terus itu juga dia sopan ya, jadi dia itu nggak tipu-tipu deh keramahan dan kesopanannya. Memang kebiasaan dia atau pola hidup dia diatur dari kecil itu untuk menjadi orang yang ramah, gitu ya, orang yang sopan, menghargai orang lain, ya baik itu eh di tempat tertutup ataupun di halayak ramai, dia memang orang yang sopan. Orangnya juga sebenarnya percaya diri terhadap diri sendiri gitu ya, ataupun pada pasangan atau orang yang dia cintai. Kalau misalkan dia suka dengan seseorang ya dia akan tunjukkan gitu.
Jadi aku melihat di sini orang ini juga memang menarik ya, menarik. Jadi banyak orang yang suka sama dia. Makanya di sini walaupun banyak orang yang suka sama dia, dia masih belum bisa untuk membuka hati. Ya karena di sini ada masih ada Ace of Cup. Kalau dibilang menarik, of course dia menarik ya. Queen of Wands banyak apa namanya? eh hmm, lawan jenis, ribet amat ngomongnya. Lawan jenis yang suka sama dia. Bahkan di sini dia ini kalau udah punya satu prinsip atau satu pemikiran yang udah pengen jadi tujuan dia, itu dia nggak akan terganggu dengan omongan-omongan orang lain. Bahkan kalau misalkan dia dikomentari oleh orang terdekatnya pun dia nggak akan terganggu gitu ya. Maksudnya nggak akan terpengaruh ya, karena di sini aku lihat orangnya memang orang yang tegas. Orang yang tegas, orang yang yakin pada pendirian gitu ya. Makanya di sini aku bilang dia orang yang percaya diri pada diri sendiri, bahkan eh, pada hatinya gitu ya, siapa yang dia cintai. Jadi kalau misalkan dia punya hubungan gitu ya dengan seseorang atau mungkin dengan kamu kemarin gitu, terus kamu itu misalkan ditentang oleh keluarganya, ya sebenarnya dia yakin sama kamu gitu. Tapi kenapa dia bisa berpisah sama kamu ya mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi. Ya, nggak cuma gara-gara keluarganya nggak suka aja gitu. Pasti ada yang lainnya gitu ya. Tapi intinya orang ini aku lihat memang orang yang percaya diri, orang yang yakin pada prinsip. Cuma aku melihat itu eh, dia ini menyesal ya, menyesal dia ingin rekonsiliasi dengan kamu ya. Ya aku bilang tadi kan nggak cuma gara-gara restu orang tua atau dari keluarganya yang nggak suka dengan kamu, karena di sini Three of Sword reverse berarti ada suatu pengkhianatan yang dia lakukan terhadap kamu, entah dia selingkuh ya kan orangnya kan menarik, banyak banyak lawan jenis yang mungkin lebih cantik dari kamu, lebih kaya dari kamu, ya lebih menarik dari kamu, makanya di sini dia melakukan perselingkuhan. Akhirnya dia ternyata menyesal setelah meninggalkan kamu dan ada energi ingin rekonsiliasi sama kamu ya. Energi energi menyesalnya tuh kuat banget ya. Ini kan Three of Swords, eh kalau dilihat tuh dia menangis tuh, menangis sampai kayak turun hujan. Ini eh, apa hiperbola banget ya. Tapi ini intinya ya dia menangis, dia kecewa banget ya, dia menangis, eh menyesal banget karena telah melakukan tindakan yang tidak tidak senonoh terhadap kamu ya. Oke, jadi dia sudah mulai melepaskan ya. Kalau dia datang lagi ke kamu, ya dia minta rekonsiliasi lagi dengan kamu. Aku rasa mungkin berarti dia sudah bisa memaafkan masa lalunya. Ya, bahkan di sini masa lalu dia dengan kamu, apapun masalah yang pernah terjadi di antara kalian, dia sudah bisa melepaskan kesedihan, keperihan, merasa ditinggalkan, ya atau sakit hati dicampakkan olehmu gitu, dia sudah udah memaafkan itu semua, apapun lah ya. Rasa sakit yang pernah dia alami itu sudah dia lepaskan, sudah dia memaafkan. Maka di sini ada energi rekonsiliasi mau balikan lagi sama kamu. Jadi ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan orang baru dan orang lama ini juga akan datang lagi ke kamu. Seperti itu. Dan aku lihat juga orang lama ini orang yang benar-benar pede ya, pede banget dengan hidup dia. Dia benar-benar berprinsip. Jadi itulah cara dia menunjukkan pada dunia bahwa dia itu ada di dunia ya, dengan kepedean dia, dengan prinsip dia. Jadi mau orang ngejelek-jelekin dia seperti apapun, dia tidak akan pernah peduli. Dia akan melakukan kebebasan di dalam kehidupan dia, mau kayak mana juga prinsip dia. Dia pengen bebas ya dia akan bebas gitu. Dia nggak akan peduli dengan ocehan orang lain. Itulah sifat dari si dia. Jadi bagaimana nih dari sisi kamunya, kamu akan menerima siapa, orang baru ataupun orang lama ya. Bisa jadi orang baru ini akan datang 1 bulan lagi atau 1 minggu lagi ya.
Kemudian kalau orang lama ini mungkin ya agak lama dari orang si baru ini ya. Ini ada kemungkinan 3 minggu lagi atau 3 bulan lagi ya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin paling lama yang orang baru ini ya di bulan 1, orang lama ini mungkin akan datang di bulan ketiga. Setiap pembacaan tarot untuk waktu itu tidak ada waktu yang tepat ya. Karena setiap orang itu energinya beda-beda, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Kalau misalkan kalian mengharapkan mereka datang ya udah tunggu aja gitu ya. Dan untuk itu sebelum mereka benar-benar datang, coba tanya lagi pada hatimu, kamu akan menerima yang mana nih ya. Karena aku rasa di sini kamu akan mulai gundah gulana untuk memikirkannya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak ya. Oh, ternyata memang 12 zodiak ya. 12 zodiak ada semua. Ya, jadi berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.